Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Nadia Amanda dengan NPM 21074, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi penjelasan mengenai otonomi daerah dan pelaksanaannya di Indonesia. Pertama, dimulai dengan pengertian otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 6, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua yaitu pengaturan dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Nah, pelaksanaan otonomi daerah pertama kali dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Beberapa landasan pelaksanaan otonomi daerah antara lain pertama adalah tujuan politik, kedua adalah tujuan administrasi, dan yang ketiga adalah tujuan ekonomi. Nah, selanjutnya yaitu terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan di Indonesia. Antara lain pertama yaitu adanya eksploitasi pendapatan daerah, kedua adalah pemahaman konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, dan yang ketiga yaitu belum memadainya ketentuan pelaksanaan otonomi daerah. Keempat adalah kondisi sumber daya manusia, aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima yaitu korupsi di daerah, dan yang keenam yaitu adanya potensi konflik antar daerah. Selanjutnya, solusi terhadap permasalahan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia antara lain. Yang pertama yaitu dengan membuat rencana induk pembangunan nasional dalam mewujudkan sinergi pembangunan daerah agar menjadi dasar pembangunan di daerah dan pemerataan pembangunan antar daerah. Yang kedua yaitu memperkuat peran daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan untuk menanamkan rasa nasionalisme seperti pengibaran bendera merah putih. Yang ketiga yaitu membatasi anggaran kampanye, karena menurut penelitian tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah akibat pemilihan umum yang berbiaya tinggi, akibatnya kepala daerah tersebut melakukan tindakan korupsi. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu meningkatkan pengawasan pembangunan di daerah dengan memilih Menteri Dalam Negeri yang mampu mengawasi pembangunan di daerah. Nah, yang kelima yaitu melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, memberikan pelayanan satu pintu bagi masyarakat, melakukan efisiensi anggaran. Dan yang keenam, meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor sumber daya alam dan pajak, serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat. Nah, kesimpulan dari materi mengenai otonomi daerah dan pengaturan beserta pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, mungkin penerapan otonomi daerah di Indonesia memang belum begitu sempurna, tetapi namun diterapkannya dengan otonomi daerah di Indonesia sudah cukup dapat membantu dalam mengembangkan berbagai daerah yang ada di Indonesia. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.